Di sini kata pengarang kitab paslun, ini satu pasal. Fi ahkami sholatil istisqai, menerangkan tentang hukum-hukum sholat istisqa. Sholat istisqa itu artinya sholat minta supaya diturun hujan. Jadi sinnya litolab, dari kata-kata sakyun. Dari kata-kata sakyun itu sinnya litolab, istisqa. Sama juga istighosah. Tuh, gaus yang kemarin saya sampaikan tuh, kata-kata istighosah itu hanya minta tolong, minta bantuan. Makanya ada orang istilahnya ya beristighosah, minta tolong, minta bantuan sama siapa? Sama Allah. Nah, sama dengan istisqa. Istisqa itu hanya minta ya supaya turun hujan. Karena saat itu mungkin kemarau, panas sudah lama. Ya, sampai-sampai binatang-binatang udah pada banyak yang mati, pohon-pohon banyak yang mati karena kekurangan air. Nah, di saat itulah mesti ada tindakan. Ya, dalam agama kita istilahnya sholat. Nah, sholat minta hujan namanya sholat istisqa. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini pasal menerangkan tentang hukum-hukum sholat istisqa, minta diturunin air hujan. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang terkait dengan sholat istisqa. Artinya istisqa tolabus suqya, yaitu minta supaya disiram air hujan. Lil ibadi, untuk hamba-hambanya, ya minallahi ta'ala, mintanya sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Indah hajatihim ilahi, ketika mereka butuh ya untuk ya apa minta air. Jadi kita butuh. Nah, makanya sholat istisqa lahum, buat mereka, auli ghairim, atau buat selain mereka. Ya, baik buat mereka sendiri maupun buat yang lainnya. Fal istisqa'u salah satu anwa'in, maka sholat istisqa itu ada 3 macam. Adnaha, yang paling rendahnya, mujarradud du'aih, semata doa. Pokoknya kita berdoa aja, udah termasuk istisqa itu. Makanya kalau lagi musim panas nih, kemudian dalam khutbah Jumat kita minta sama Allah diturunin air hujan, itu udah termasuk istisqa. Jadi istisqa itu bisa dengan doa semata tanpa sholat, itu namanya istisqa. Jadi istisqa itu bisa 3 macam. Ya, bisa dengan berdoa. Ya, jadi kita dalam khutbah Jumat kita minta sama Allah supaya diturunin air hujan. Nah, itu udah termasuk istisqa. Wa ausatuha, dan yang ausatnya ya itu doa khalfas sholawat, doa setelah sholat, walau naflan, sekalipun sholat sunnah, wa pinawi khutbatil jum'ati, termasuk seumpama dalam khutbah Jumat. Nah, itu termasuk doa ya yang kita ya minta setelah sholat, termasuk sholat wajibkah atau sholat sunnahkah, dan juga termasuk dalam khutbah Jumat. Itu tingkat yang kedua. Kalau tingkat pertama cuma doa aja secara umum. Nah, kalau doa setelah sholat itu memang afdol. Makanya kita kalau sholat ya kita iringi dengan doa. Tuh, jadi kita biasain kalau habis sholat berdoa. Walaupun kita sholat sendirian, sholat sunnah misalnya di rumah sendirian. Nah, itu harap kita berdoa. Walaupun cuma 1 menit 2 menit berdoa. Sebab doa di situ termasuk doa yang mustajab. Walaupun doa di mana aja boleh, dalam posisi apa aja boleh, tapi doa setelah sholat termasuk istimewa. Begitu, saudara. Ya, makanya ini ada 3 macam doa semata. Ya, yang kedua tingkatnya doa setelah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, termasuk dalam khutbah Jumat. Sebab dalam khutbah Jumat itu juga dimasukkan dalam kategori sholat. Wal abdolu, nah yang paling abdol yang model ketiga, ayyakuna bis sholati wal khutbati, hendaklah dia memang istisqanya melaksanakan sholat
plus khutbah. Jadi ada sholatnya, ada khutbahnya. Itu yang paling afdol. Wassalatul istisqa'i masnunatun. Sholat istisqa itu disunnahkan. Muakkadatun, ya termasuk muakkad. Jadi sholat istisqa termasuk sunnah muakkadah. Malam ya'mur biha al imamu, selama imam tidak memerintahkan ya dengan sholat istisqa. Wa illa, kalau imamnya yang memerintahkan, wajabat wajib. Sholat istisqa hukumnya sunnah selama imam kagak memerintahkan. Tapi kalau imam memerintahkan, misalnya gubernur Jakarta, misalnya Bang Anies, ya memerintahkan di Jakarta misalnya panas, kemarau, kemudian ada perintah dari pimpinan, misalnya gubernur kan termasuk imam di provinsi. Ya, nah sekarang gubernur yang memerintahkan, itu wajib jadinya. Karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ya, sholat istisqanya sunnah, tapi karena yang memerintahkannya ya gubernur atau imam pemimpin di provinsi tersebut, nah makanya wajib hukumnya. Tuh. Nah kalau presiden yang memerintahkannya, berarti bukan orang DKI doang, semua rakyat Indonesia ya itu wajib melaksanakan perintahnya presiden tadi. Kata presiden, karena Indonesia dilanda kemarau panjang, maka saya perintahkan semua umat Islam yang ada di Indonesia silahkan melaksanakan sholat istisqa, wajib jadinya. Itu begitu. Jadi ada hukum asalnya sunnah, namun sholat istisqa bisa wajib karena ada perintah dari imam. Hanya imam tuh. Kalau kita aja mah enggak wajib. Ya, ayo sholat ya tetap sunnah. Ya, tapi kalau imam wajib. Nah yang dimaksud imam itu pimpinan di satu negara, termasuk provinsi, ya termasuk gubernur. Nah seperti itu. Nah makanya dibilang di sini ya malam ya'mur bihal imam. Wa illa, kalau seandainya imam yang memerintahkan, wajabat berubah status hukumnya, yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajibnya namanya aridi baru. Karena ada perintah dari imam. Hadisnya, ayatnya ada nanti. Kita disuruh patuh kepada ya imam. Limukimin, baik bagi orang yang tinggal, wa musafirin, maupun bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Musafir. Nah, kita ini mukim, lagi berada di kampung kita, nggak kemana-mana. Ada lagi orang yang musafir ketika melakukan perjalanan. Indal hajati, yaitu ketika ada hajat. Lil ma'i, ya hajat untuk butuh dengan air. Min ajlin qita'il ghaisin, karena ya alasannya terputus hujan. Au aini ma'in, atau ain daripada air. Wa nahwi zalika, dan seumpama itu, kamal watil ma'i, seperti air yang bercampur dengan garam, ya qallathu, sedikitnya, bihaitsu la yakfi, di mana tidak cukup, wa in kanal muhtaju lidzalika, sekalipun yang butuh itu taifatan, satu kelompok min muslimina, dari orang-orang muslim, qalilatan, yang sedikit, walaupun hanya minoritas. Fayusannu, maka disunnahkan di ghairihim, bagi selain mereka, al istisqa'u lahum, istisqa buat mereka. Walau bis sholati, sekalipun dengan melaksanakan sholat. Nah, iya, akan tetapi inkanu pasakotan, kalau seandainya mereka itu pada fasik, au mubtadi'atan, atau ahli bid'ah, lam yaf'al lahum, tidak perlu mengerjakan buat mereka. Jadi kita kebetulan di daerah kita mah enggak musim kemarau. Cuma ada di daerah lain yang memang dia orang Islam, saudara-saudara kita, ya walaupun minoritas, itu perlu sama air, dia kekurangan air. Nah tetap kita disunahkan sholat istisqa buat mereka, bukan buat kita. Kita mah ada air, cuma buat mereka. Itu masih disunahkan, selama mereka itu bukan orang fasik dan orang yang ahli bid'ah.
Kalau mereka orang-orang fasik atau mereka orang ahli bid'ah, itu tidak dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat istisqa. Kenapa? Mungkin itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu ya. Jadi li'alla tazunnal 'amah husna thariqatim, supaya masyarakat tidak menyangka itu thariqah yang bagus buat mereka. Tuh begitu. Jadi supaya nanti orang-orang awam tuh ya jangan menyatakan apa yang dikerjakan oleh mereka itu bagus. Padahal dia ahli bid'ah, padahal dia ahli fasik, orang yang selalu berbuat kefasikan. Ya artinya berbuat maksiat dosa. Lalu Allah uji, mungkin ditegur sehingga kemarau, kagak turun-turun hujan. Nah sementara di daerah kita mah enggak, aman-aman aja, air hujan banyak, ya air enggak kekurangan. Tapi kita ya mestinya ada ya satu kepedulian, kita sholat untuk tetangga kita, kampung kita atau daerah kita yang memang ya tidak kedapatan air musim kemarau. Tapi kalau mereka orang-orang yang ahli bid'ah, orang yang selalu berbuat dosa maksiat fasik, itu tidak dianjurkan. Tujuannya apa? Supaya itu jadi teguran buat mereka. Tuh begitu. Nah kalau kita melakukan sholat, takutnya orang-orang awam menganggapnya perbuatan dosa maksiatnya itu baik-baik saja. Itu begitu. Ya, jadi ada anjuran. Ya, sebab ta'awanu 'alal birri wat taqwa diperintahkan. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru wa tu'adu sholatul istisqa. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.